mewakili semua kru yang bertugas meminta maaf karena tadi ada sedikit technical issue yang terjadi di live stream kita. Tapi sekarang semuanya sudah aman. Jadi buat teman-teman jangan lupa berkumpul lagi, share lagi ke teman-teman yang lainnya juga supaya kita bisa melewati viewer meter atau viewer milestone yang sudah kita infokan dari kemarin. Betul banget, dan kita bakal langsung juga masuk ke game kedua kita pada hari ini, atau game ke-7 dalam rangkaian sepanjang Grand Final pada kali ini ya. Dimana kita bakal kali ini dari arah pesawat Indo Pride Merah Putih, langsung menuju dari arah Ladrilera menuju ke arah Kampo Militer. Ya, tinggal menuju aja sih sebenarnya. Ya bisa-bisa aja lah ya. Ya, tinggal menuju aja sih. Kalau kita ngomongin sih tinggal menuju aja. Iya. Cuma prosesnya itu yang agak Kita lama. ngomongnya apa? Ya dari menuju Ladrilera menuju Kampo Militer. Pro player mikirnya apa? Udah nyampe nggak nih gue turun kota gue ya? Ntar mobil turun di mana ya? Spawn mobil di mana ya? Ada nabrak gue nggak ya? Ya, udah pasti mikirnya kayak gitu. Kalau kita sih mikir, ya pemain ya tinggal turun aja. Cuma dari pro player mikirnya sekompleks yang lo bilang tadi. Karena baik lagi ya, kalau lu perhatiin di mapnya PUBG Mobile untuk custom room, itu ada mobil yang pasti nge-spawn, ada mobil yang gak tentu nge-spawn. Oke. Jadi lu karena kalau tim-tim yang turun itu, mereka pasti ngincer satu orang ke tempat yang mobil pasti turun nge-spawn. Ya. Supaya minimal itu tim punya satu mobil. Tempat-tempat lain itu dia gambling. Dia gambling antara spawn atau enggak, dan gambling rebutan nggak sama orang lain di mobilnya. Bahkan beberapa spot-spot spawn mobil yang ada di Miramar, contohnya kayak di Pekado gitu, belum tentu ada juga mobilnya. Kayak misal di pertigaan deket arena, itu biasanya kan nongol tuh mobil satu. Atau enggak yang udah pasti nongol itu di bagian luar dari arah Pekadonya biasanya ada mobil spawn juga tuh. Ada satu ya. Di sebenarnya kalau di sisi kirinya ya itu banyak, bisa nge-spawn 2 sampai 3 mobil. Tapi baik lagi namanya hoki-hokian kan, kadang banyak, kadang nggak ada, kadang cuma satu, kadang dua. Dan seperti tim GC kali ini nih nggak ada mobil. Biasa di pertigaan tuh ada mobil. Iya. Di hampir di semua pertigaan tuh kadang suka spawn mobil. Kali ini GC enggak, lari mereka. Lari Persiapan buat semuanya. si game selanjutnya gitu. Kayaknya bakal ke pending tuh, Pak. Kan enggak, kan masih berapa tahun lagi. Iya, maksudnya oh iya juga Kan ya. latihan masih dari beberapa sekarang. lagi ya. Iya, Latihan dari bener, sekarang. bener. Semoga abis Ramadan ini semua bencana ini hilang ya. Kita bisa berkumpul lagi, Bisa berkumpul beraktivitas lagi di event-event lagi, dan diingetin lagi nih ternyata untuk viewer milestone ya. Terus-terusan ya. Terus-terusan ya. Gue yakin sih ini udah tembus di 200.000 sih, gue yakin banget. Untuk global. Untuk kita overall ya, secara Iya. total gitu. Itu gue udah yakin banget tembus Karena di 200.000. Indo aja kemarin, Indonesia aja kemarin mencapai hampir 170.000 penonton. Betul. Itu baru dari yang PUBG Mobile Indonesianya tuh. Iya betul. Belum kemarin kalau digabung misal sama punya Entruv. Entruv kan kemarin juga live tuh. Iya. Digabung tuh, wah itu udah pasti ini banget. Belum gabung Begitu. dengan negara-negara lain juga. Belum digabung sama regional-regional lain dengan bahasa-bahasa lain Dan juga. nobar-nobar official negara lain. Betul sekali, itu pasti udah harusnya bisa melebihi 300.000. 300.000 untuk komunitas kita, apalagi ngomongnya di Southeast Asia ya. Iya. Itu besar banget. 400.000 lah menurut gue sih. 400.000. 600 lah. Juta lah ya. Bisa sih. Saya. Tipis lah ya. Terus Step by step ya. gue juga penasaran sih datanya bakal seperti apa. Ya gue juga kepo sih. Ya, nanti Karena bakal kalau kita tanya. Kalau kita lihat videonya setelah dirilis ya pas, biasanya kalau di media-media lain itu nggak nyampe seminggu. Videonya 600.000 yang nonton, Iya. 1 juta yang nonton, 1,3. Bahkan kayak cuma 2 hari aja bisa Juta. 1,2 M yang nonton Iya, gitu. million, 1,2 jutaan gitu. Ih, pokoknya legit banget lah komunitas kita. Mantul, mantap betul ya. The best lah pokoknya. Betul. Tapi kayaknya Miramarnya agak berbeda sama kemarin ya. Kemarin tuh udah ada yang engage di awal-awal, udah ada yang mulai tabrakan, potong rotasi, bergerak. Ini semuanya masih main santai. Biasanya ya, standar-standar looting itu kayak cuma dibatasin setiap tim. Oke, kita 4 menit, kita 3 menit, kita 5 menit ngelut, habis itu rotasi. Nggak boleh terlalu lama lagi. Mungkin karena ini ya, karena ada perubahan juga dari drop tim-tim masing-masing. Kan kemarin mereka udah menyesuaikan tuh, udah main di Miramar. Hari ini penyesuaian, dan kebetulan penyesuaian yang mereka lakuin itu bener. Jadi nggak ada tabrak-tabrakan lagi. Nggak ada yang, aduh kota gue tertabrak. Yang satu juga ngomong, aduh kota gue tertabrak. Yuk, gue pindah kali ini ke Ladrilera. Berdua turunnya. Apa karena efek circle-nya ngambil bagian tengahnya lagi juga ya? Lebih tengah. Dan arah pesawat juga ke tengah. Betul. Nggak terlalu pelit kayak kemarin ya. Kemarin pilotnya mau buru-buru nyari bukaan ya. Nyari bukan puasa. Karena kemarin Miramar tuh kalau nggak salah udah jam-jam yang hampir buka puasa kemarin. Last game. Ya, Game jam ketiga. 5. Game ketiga. Jam-jam 5, setengah 6 tuh. Ya. Jadi pilotnya udah buru-buru untuk Karena nyari takjil. sekarang tuh game 1, 2, 3 itu player-playernya belum buka puasa. Game 45 udah buka puasa. Betul. Dan kali ini kita bakal melihat statistik dari G9 dengan 40% kill damage-nya, 148, dan ada pops dari kucing emas yang terjatuh. Kepleset. Kepleset itu di mana ya? Tebing kah?
kepleset dari rooftop satu bangunan yang tinggi kah? Kayaknya kalau dari jatuh ya, biasanya kalau di bangunan tinggi itu yang ada di Los Leones tuh. Iya, biasanya. Itu kepleset jatuh langsung auto kenok. Iya. Gila ini lengkap banget loh. Dari tadi kita ngelihat data statistik dari tim RRQ semuanya dimunculin. Sekarang data statistik dari Bro Pasta dengan 50% kill damage, 133,9 knockdown. Bro, pasta versi apa nih? Versi Thailand. Versi Thailand. Ya. Dan gue kalau pakai bando, kalau lu nonton di podcast gue yang pas gue pakai bando itu agak mirip loh. Agak mirip sama Ernie, tapi Wah. agak miripnya tuh maksa sih. KDA dia sih serem. Iya. KDA 8,8. 8,8. Di turnamen ini ya. Turnamen ini. Coba nanti lihat KD-nya Beer 11 season ini berapa. Tinggi banget. Pasti tinggi banget. Soalnya di turnamen aja dia bisa dapat 8,8. Tapi tergantung. Kalau dia pro player dan mainnya solo squad, biasanya pecah KD-nya. Turun ke 7, ke 8. Tapi 78-nya tinggi banget pasti. Tapi standarnya pro player sekarang untuk cowok ya, berapa Ya. sih KD-nya? Tergantung ya. Kayak kalau lu ngomong pro player yang udah lama, biasa kan mereka jarang nge-push rame-rame sama tim lagi ya. Biasa main sama temen-temen, main lucu-lucuan, main solo squad. 8 koma sih kalau rata 8, 10 koma lah. Itu yang lama-lama ya. Lama-lama. Kalau pro player baru nih, Bro. Kalau dari tim-tim yang nyari pemain ya, itu kebanyakan nyari 10 KDA-nya. Dan pernah Konku dan pernah Konku 2 season kalau nggak salah. Konku 2 season ke belakang, KDA 10, plus pernah ikut turnamen. Itu persyaratan buat masuk jadi pro player ya. Kalau baru nih. Itu kan masing-masing tim kan, kebanyakan tim gitu. Persyaratannya kan. Itu persyaratannya. Rata-rata tadi kemana? Pernah ikut turnamen. Pernah ikut turnamen. Dua season pernah konku untuk 2 season kemarin. 2 season kemarin. Iya. Berarti kalau lu pengen mau lagi mau jadi pro player di season 13 nanti, season 11 12 lu harus konku Dengan KDA 10. dengan KDA 10. Tapi kan itu baik lagi, itu kalau pengen lewat jalur trial, Oke. ditarik. Bisa aja kan lu bikin tim sama teman-teman lu yang udah sering main-main lucu-lucuan, KDA pada jebol gitu karena pada solo squad dan KDA 7, main turnamen, PNC menang, PMPL Tarik sama bisa tim juga. lain, iya. Nggak masuk PMPL, masuk. Terus diakuisisi tiba-tiba ya. Bisa, itu kan Bisa tim komunitas jadi, bisa ganti jadi tim profesional. Betul, karena kita banyak melihat hal itu waktu di kalau nggak salah PNC 2018 juga, 19 juga. Iya, waktu 18 tapi kebanyakan waktu mereka masuk langsung diakuisisi ya. Betul. Karena Hampir semua diakuisisi malah. karena tiba-tiba meludak waktu itu, men. Iya. Kayak tiba-tiba PUBG Mobile dar. Dan Game yang langsung trending. kebanyakan tim-tim juga nggak mau terlalu risking kan. Mereka milih tim yang udah lolos terlebih dahulu ya. Betul. Ngomongin rising tadi gue ngelihat ada satu orang yang dipulangkan dengan panci. Tong. Cetong bunyinya. Ini nih tempat bersejarah. Betul. Ini tempat bersejarah. BTR di-push sama Box Gaming, dimatiin semua sama mereka. Lagi bertiga di-push sama Illuminate. Baru selesai perang di-push sama Illuminate, dimatiin empat-empatnya. Itu tempat yang bersejarah banget sih. Ini sebenarnya lakukan atau kita bilangnya mangkok ya. Mangkok yang bagus. Salah satu spot mangkok yang bagus yang ada di Miramar. Mangkok perebutan banyak tim. Iya, perebutan untuk tim-tim besar mayoritas mereka mengincar tempat ini. Tapi kayaknya sekarang ini akan lebih mudah diamankan oleh tim BTR karena mereka spot lootingnya awal di Pekado kan. Dulu BTR di mana? Gue sampai lupa loh. Tinggal naik dikit doang dari Pekado terus Oh, Graveyard. tempat ini. Dulu Iya. Graveyard. Emang dulu Graveyard ya? Dulu mereka campuran Graveyard sama HDP nggak sih dulu? Oh, dulu HDP. HDP Graveyard. HDP Paketan. rotasi San Martin. Iya, dulu kan. Biasanya ada satu yang nahan di rumah batas San Martin tuh untuk merhatiin beberapa tim yang emang turunnya di San Martin juga. Betul. Lalu mereka baru pindah akhirnya ke Pekado dan nggak pernah pindah sejak itu ya. Betul. Oh, shoulder pick Pindah. karena ingin melihat airdrop yang lagi dicomotin sama Leon. Iya. Ini sangat-sangat berharga. Dapetin armor level 3, helm level 3, terus level 3, dapetin juga MK. MK itu di tappingnya sakit, dipakai buat nge-rush juga sakit banget. Karena autonya legit banget. Wah, autonya bener luar biasa sih tembakan. Lu bayangin aja sniper dengan fire speed yang kencang pasti. Iya. Terus kayak kecepatan pelurunya juga mantep banget tuh. Mantul, Jarak deket, auto. itu udah ngeri. Lu Udah maju, ngeri lu banget. sampai tang, kenok maju, ceklik ganti auto. Iya, itu udah pasti enak banget. Dan lihat jalur rotasinya Onyx bakal mendekat ke arah BTR. Tadi ada GC juga yang sudah mulai mendekat ke arah BTR. Ini bakal terjadi Morph penumpukan. juga. Morph juga Aduh, udah not mulai. like this. BTR yang lain juga menuju ke arah kompon yang diambil atau satu tempat landa yang diamankan oleh RM Aliens. Matthew akan turun dari kendaraan, akan kenok sebentar waktu tapi oleh GC. Please, kalau emang mau diambil, oke, nggak apa-apa. Oke, At diambil. least kalau mau diambil sama tim Indo deh ambil deh. Betul, ini ketiga tim Indonesia semuanya mepet. Bahkan Alviro langsung gaspol baginya ke arah yang bisa top angle shot dari tim Golden Cat.
Betul. Seperti kita pernah bilang ya Pas ya, kalau tim Indo emang harus perang, yang kita nggak mau sebenarnya, perang di awal-awal. Betul. Kalau bisa, abis kenok langsung diambil poinnya sama orang Indo. Betul. Jadi ketika fight dengan tim lain, ada tim Indo di sekitar situ, mendingan steal kill aja. Iya. Dalam satu kondisi tertentu dan Nick langsung melancarkan spraynya menuju ke arah tim BTR Arov yang lewat melalui jalur lower ground dari tim Onyx. Betul, kita bakal kalian dari tim Onyx ya kembali kehilangan Matthew di awal permainan, tapi kali ini mereka nggak dapat 4 poin tukerannya. Ya kali ini benar-benar menyerahkan Matthew-nya karena ketika mereka rotasi kena potong begitu aja. Tapi harusnya masih bisa diamanin sih karena posisi mereka juga bagus, tinggal mengamati tim-tim yang berusaha naik ke arah daerah yang mereka udah kontrol sekarang. Iya, langkah demi langkah langsung diambil juga, tapi kita bakal lihat dari tim Orange pelan-pelan mereka langsung mengisi juga perumahan di daerah Labendita. Mereka nggak naik ke Mangkokan, mereka turun di daerah rumah-rumah itu doang. Tapi sebenarnya ya kalau misalkan ngambil daerah Lameditanya, lu kontrol rumah ini 2 orang dan 2 orang lagi ngambil di tempatnya si Pino, itu enak banget defensifnya. Betul banget, karena lu bisa melihat ke posisi dan kalau kenok pun jaraknya nggak jauh-jauh amat. Yap, betul banget. Tapi sekarang dari tim Orange juga udah mulai ke press, ternyata ada KOG yang mengambil sisi high ground lain. Betul, mereka mengambil sisi atasnya kali ini di tempat landainya, tapi dari tim Orange mereka nggak usah pusing. Mereka dalam rumah, kalaupun kenok, mereka nggak gampang nge-defend-nya karena jaraknya jauh. Yap. Dan ini kalau nggak salah masuk circle deh. Ini masuk circle. Masuk circle. Karena tadi bagian tengahnya itu tempatnya BTR. BTR tuh hampir di tengah-tengah circle, Pusat. tapi nggak bener-bener tengah. Betul, tinggal menunggu aja mereka kan. Yes, masih bisa aman harusnya untuk circle-circle berikutnya. Wah ini nekat banget untuk AK. Dia sendirian nge-push pertahanan dari tim Arov yang menempati apartemen biru yang udah mulai ditinggalkan. AK bakal healing terlebih dahulu, tapi ada satu push yang bakal dilakukan sama Boyka sedikit melakukan pengecekan ke dalam rumah. Tidak ada backup dari tim YG. Ditinggalkan sendirian, granat bakal dikokang lempar langsung menuju ke bagian dalam, tapi sedikit terpantul. Dan dari sebelah kiri ada yang masuk, AK diamankan langsung. Rocky ngambil keuntungan dari satu gang sempitnya. Berdebat langsung mentumbangkan AK dan belakang karena lobby. Rocky hampir kalah. Hampir banget dia kalah, tapi untung masih bisa bertahan juga. Luka sepertinya kesel, tembakin papan kayu kali ini. Ya, dia bakal intip sedikit. Menuju ke arah KOG. KOG kayaknya bakal diatasin sama talent terlebih dahulu. Ternyata dari KOG mereka ngintip 2 sisi. Sisi yang ditempatin sama Orange sama sisi yang ditempatin sama tim talent. Betul, dan mereka milih untuk pindah dan bener, pas banget pilihan mereka. Mereka mundur langsung circle pindah ke arah mereka. Iya, ini udah berpindah lagi. High ground lagi mereka mengambil Dan puncaknya. sekarang PR-nya ada di tim talent. Karena mereka telat rotasi, diambil spotnya terlebih dahulu sama tim KOG. Langsung diambil tempat puncaknya tempat ini, dan ini tempat yang enak banget untuk ngintip-ngintip ke arah bawah, untuk nge-defend juga. Sedangkan kita bakal lihat dari tim Illuminate langsung menyebar di batu-batuan daerah Pekado, langsung mengincar pergerakan dari tim Yudu. Tapping mulai keras juga karena jumper yang sedikit tertekan dan harus kelok di arah rumah-rumah kecil. Ya ini tebing yang di atas Pekado persis. Iya. Di seberangnya arena. Jangan lupa lagi turni kita dulu Iya. DC. Gue DC di sini. Oke. Back to the game guys, back to the beat, back to the game. Perbukitan dari Illuminate yang udah mulai ditahan juga, ada Yudu Gang, 2 pemain mereka. Jumper tadi dan Microboy berhasil mendapatkan 2 orang dari 1 vehicle. Ledak kali ini ya Meledak langsung. begitu saja. Bahkan Rocky juga memotong pergerakan rotasi dari Golden Cat. 2 Bigetron memotong satu tim yang sama ketika mereka sedang melakukan rotasi. Berdebat dipulangkan ke arah lobby dan 2 poin yang sangat berharga bagi tim BTR. Morph pun dapat 1 poin di awal-awal, tapi mereka lagi ngelok ke arah Vigor yang nggak bisa gerak dari bawah ya. Dan circle pun mulai terpantau. Pekado menjadi pusat dari circle dan kita lihat BTR ya, langsung mengisi kembali area arena. Ya dia langsung mengambil. Sebenarnya paling aman itu lo ngambil 1/4 atau ngambil 50% dari circle dia. Dan Zabrol sepertinya berubah dia. Ada tas level 3 tuh di belakangnya No Mercy. Ya, terus 3. Tas level 3 di belakang Back to No school Mercy. ya. Vigor udah kejebak banget sih. Di arah traktor, di balik Tayo juga. Bannya pecah. Bannya dipecahin, udah gak bisa gerak lagi nih bro. Vigor bener-bener kepres. Dia bakal mecahin ban mobilnya untuk sisi sebelah kiri supaya kolong mobilnya tidak dimanfaatkan juga. Dia bakal ngelempar smoke terlebih dahulu, mundur ke arah belakang. Mobil harusnya bakal meledak dan memberikan efek knock ledakan lagi. bahkan sampai ke knock. Dan ini bakal jadi Hal yang poin yang berharga. diinginkan. Ini bakal poin yang berharga banget bagi Morph, dapetin 2 poin di awal-awal permainan. Dan tampaknya Orange pun ketembak dalam mangkok kali ini dan sedikit terhambat ya pergerakan mereka. Tapi kita bakal dari Vigor pun sudah disecure, Astro pun dikenok. Berarti 2 player yang masuk ke mangkok, kenok ya? Ya itu udah 2 tempat yang berbeda loh. Jarak yang di setup sama Black, mereka berada di jarak yang cukup jauh. Ditinggalkan dari Vigornya, bleeding out begitu aja, bahkan nggak sampai bleeding out, langsung dipulangin begitu aja karena lobby. Tapi kali ini bakal ada spray jarak dekatnya. KOG bakal masuk ke pertahanan dari Orange, tapi 2 setup yang ada di bagian high ground
membuat Orange tidak bisa berbuat banyak juga. Betul, kita bakal lihat ini pergerakan dari tim KOG pelan-pelan menaik ke atas puncak kembali mengincar tim-tim di daerah bawah. Dan dengan 54 orang masih live di serah ketiga, berarti baru ada total 10 orang yang pulang di game kali ini. Yap, baru 10 orang, masih 15 tim doang. Baru Orange tadi, tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Sementara KOG mengisi tempat yang tadi ditinggalkan oleh tim BTR. Iya, mereka mengisi kembali dan emang baik lagi ya, ini tempat yang sangat diperebutkan oleh banyak tim dan Luxi pun kena oleh seorang Johnny kali ini. Seperti Johnny mengambil high ground deh. Iya, High ground dari Pekado. itu masih di bagian bukit tadi kan? Iya, di bukit Masih tadi. di bagian tebingnya. Oh, dipulangin Luxinya langsung. Langsung di-secure, dipulangkan ke arah lobby. Poin tambahan untuk tim Illuminate dan BTR sepertinya harus bergerak pindah lagi mengambil spot yang tadi dia tinggalkan. Iya dan enggak sih, kayak kalau mereka mau pindah pun oke, tapi ya sayang sih mereka pindah dan itu tadi spot yang sangat-sangat baik ditinggalin. Ya, dan sekarang udah dikuasain sama KOG. Iya, center lagi tuh, Dan- hampir center. Dan KOG adalah rivalnya dia untuk saat ini. Sementara untuk ini. memperebutkan di top 3-nya. Betul, karena kan sekarang lawan itu RRQ, Yudu, KOG. Yap, untuk BTR naik ke posisi puncak harus melewati 3 tim itu. Madara terkena beberapa damage tapi masih bisa Oh, aman. G9 Akhirnya kepulang. mendapatkan G9 langsung dipulangkan ke arah lobby. Sementara Luka dari Talon masih menjaga di bagian belakang terlebih dahulu. Karena Secret sudah mulai terpantau bergerak masuk ke dalam circle. Dan akan masuk ke arah pertahanan dari tim Talon. Betul, kita bakal juga kali pergerakan dari tim Secret mulai menaik ke atas bukit. Pengen mengambil tempatnya tim Talent kali ini. Tapi Pino akan coba maju ke arah KOG. Wah, ini keputusan yang buruk nih kalau dia sampai maju. Dan Ryzel pun ke pick up sama seorang Godard. Ryzel di belakang lobby, tinggal 2 anggota BTR tersisa. Ya, secepat banget pick off yang dilakuin sama Illuminate. Bahkan Illuminate barusan aja ngabisin 2 pemain dari tim BTR. Tinggal 2 player aktif. Berarti tinggal Zuxi ya. Tinggal Zuxi sama Microboy harusnya. Betul, yang kita bakal lihat kali ini dari tim KOG. Mereka nyaman banget sih. Mereka udah enak banget posisinya. Tinggal fokus tembak ke semua tim sekeliling mereka doang. Yap, ini mangkok yang perfect banget untuk di area perbukitan sekitar Pekado. The best Jaxi juga mangkok. udah mulai terpick off Black, mulai berburu mangsa. Kali ini Morph yang menjadi mangsa mereka, tapi baru knock, belum di finishing. Betul, bisa di revive kalau dia memiliki cover dikit dan juga memiliki teman-teman yang bisa nge-revive dia. Tapi KOG sangat nyaman ya. Ini orang yang pasti mati itu turun ke mangkoknya. Udah pasti ditembakin rame-rame. Kandang singa ini. Karena ini perfect banget loh, KOG udah setupnya enak banget. Dan 4 pemain mereka berada dalam satu mangkok, ngebagi spotnya, kayak 4 angle mata angin tuh semuanya dikontrol sama KOG. Iya, kita bakal lihat dari tim Talent ini free shoot melihat harusnya. tim Secret tapi Ini belum free bertembak. shoot. Ya, free shot tapi udah ketutup Wah, juga. kenok. Ada Mato yang nge-backup dari jarak yang cukup jauh. Enggak, dari bagi. Dari bagi. Dari Oh iya, bagi Mato nembak. dibagi cuy. Baginya Dia nembak sambil jalan, gila. Kontrol aim yang bagus banget dari Matoy. Giro Master ya. Gokil. Dari down, Ada dari spray. Lengah. Terpick off 1 orang. Tapi Matoy juga terkena headshot dari konsep. Sama-sama mendapatkan 1. Harus melakukan cover sebelum mereka bergerak masuk ke dalam circle atau mengambil bagian yang lebih tengah lagi. Betul, tapi jauh lebih aman KOG dibanding dengan tim Secret di mana headshots kenoknya di bawah mangkok dan Yudu pun sudah berhasil memulangkan tim YG dan harus ya kenok 1 player doang ya. Ini bisa di revive tapi dari Rensky akan menambah poin dari tim Morph dan cukup banyak kan takedown ya. Banyak Semua banget. anggota Black berarti 4-4-nya dipulangkan karena lobby ya. Bahkan Onyx juga lagi fight dengan Box Gaming. Jadi tim Indo sekarang lagi pada fight. Kayaknya paling berat itu BTR. Mereka ketahan sama BTR Arov, mereka ketahan sama Illuminate juga. Itu bukan spot yang bagus untuk BTR Red Aliens ya. Dan kali ini Nick di pick off begitu saja. Bahkan Belakang Wiga lobby. langsung melakukan KP finishing juga. point. KP juga menyusul. Ini mungkin Onyx tinggal 1 orang Averlo berarti. ya? Tinggal Averlo. 1 pemain terakhir. Karena tadi Mate udah diambil di awal-awal duluan kan. Dan ada granat kill lagi dari Jumper, Yudu Gang udah mulai memanas kondisinya. Talent 2 pemain mereka berada di bagian perbukitan, sementara 1 pemain Talent menahan di bagian belakang dan Rensky juga sudah mulai on fire. Bad Boy sudah mulai dicicil Yudu. perlahan-lahan, bahkan Yudu dipulangkan, tidak terlihat tiba-tiba mereka barusan aja menang fight loh padahal tadi. Betul banget dan Rensky bakalan lagi mencari kill tambahan dan nomor di belakang seorang Kovet. 6 poin untuk tim Morph gitu. Ini mereka galak banget. Ya, mereka udah pengen ngebalap tim-tim yang ada di atas mereka sejauh ini karena Morph sudah berhasil survive hingga di halaman pertama untuk di round ke-6 tadi. Sementara No Mercy menambah tambahan poin lagi, Loki dipulangkan ke arah lobby, Rocky juga berhasil diamankan, Golden Cat mulai memangsa pemain-pemain dari BTR Arov. Betul banget, one by one mulai di pick off, tapi Morph enak
banget sih posisi mereka. Tapi mereka harus maju dikit lagi menuju ke arah zona. Tapi kalau mereka gerak sekarang, ini masih aman banget. Dan kendaraan sudah mulai dikendarai, akan langsung maju dan melaju ke arah safe zone sementara waktu ini ya. Ya, mereka bakal bergerak masuk Zuxi. perlahan-lahan, tapi mereka nggak pengen terlalu terbuka. Zuxi berhasil mendapatkan satu pemain tadi boosting terlebih dahulu, tinggal negek energy drink full boost tuh, maksimal 100% untuk Rensky. Dexy bakal atur angle-nya, menjaga pergerakan dari Bad Boy. Ada Alvirlo, last man standing dari Onyx yang tertahan juga di pinggir dari Blue Zone. Betul banget, masih ada 11 tim lagi, berarti tim terakhir yang mati ini, dia bakal jadi tim terakhir tusun. Yap. Dan Martin dapetin luka dan dia punya AWM. Tapi dicuri killnya, Still kill. still kill. Avirlo di belakang arah lobby. Oke, 10 Onyx tim selesai lagi. di posisi ke-11 ternyata, dan Golden Cat akan melakukan lock angle-nya ke arah Boyka. Hijrah sudah mulai berpindah, bakal ada spray jarak bebas dari arah rumah L, terjatuh begitu saja. No Mercy termakan oleh zona, tapi kali ini zona sudah mulai semakin mengecil. Bad Boy kehilangan satu pemain mereka lagi, tapi D2E juga terculik. Ada Martin dengan AWM-nya, mangsa berikutnya dari selongsong panas AWM Martin. Betul, tim Thailand pun akhirnya pulang di posisi ke-10 pada game kali ini. Kita bakal lihat apakah Morph bisa kabur karena No Mercy sudah mati oleh zona. Tinggal berapa player lagi? 2 ya? 3 untuk Morph. No Mercy ke pick off. Dari RQ mengambil rumah L di daerah Pekado kali ini dan harus perang dengan tim GC dan PTRM yaitu Arof dipulangkan di posisi ke-9. Yes, ini bukan hal yang baik tentunya untuk Arov karena mereka benar-benar underperform di hari pertama, dan untuk 2 round ini mereka tidak mendapatkan placement terbaiknya. Zabrol mendapatkan 1 kuok langsung di depan lobby. Deadshot juga bakal menyusul, tinggal 1 pemain lagi berada di bagian belakang. Finishing point dilakukan, tidak ada kesempatan tim lain untuk melakukan steal kill karena Morph langsung mengamankan poin mereka. 8 poin kill untuk Morph di Miramar kali ini. Kuok udah pasti bakal dipulangkan, tinggal permasalahannya kena steal atau tidak. Harusnya nggak kena steal. Harusnya enggak, dan ini baru Morph yang gue kenal dan Yes. seperti diambil sama Bir. Betul, ada steal kill dari tim RRQ Athena. Dia harus fokus ke arah belakang. Kelvin termakan oleh Blue Zone ini. Blue Zone yang kelima sudah semakin menyakitkan. Dia harus sedikit masuk. Atasnya sudah mulai terkontrol. Proning sedikit. Kelvin keluar. Exit situ bakal kebuka. 3 orang menyambut kedatangan dari Kelvin. Dan sepertinya dipulangkan ke arah lobby. Bad Boy di posisi ke-8. Berbanding ini Morph bener-bener galak banget permainan dengan total 8 kill ya. Di permainan, misalnya mid game ini ya, belum masuk ke late game. Dan bentar lagi kalau Morph punya posisi yang enak, nabrakin rumah gudang itu, mereka bakal punya tempat yang bener-bener enak banget. Oh my god. Circle-nya naik lagi ke arah perbukitan. Kalau tadi BTR tidak meninggalkan mangkoknya, ini perfect position untuk BTR. Tapi kali ini keunggulan posisinya dimenangkan oleh KOG. Kalau tadi ke arah ke arah sini ya, gue rasa BTR auto chicken sih. Auto chicken harusnya. Menurut gue pribadi ya, karena mereka udah punya tempat yang enak, tinggal nyayur-nyayur doang. Yap. Dan mereka looting baik banget. Ini PR-nya KOG tinggal 1 doang, Bro. Tinggal ngehajar tim secret doang yang berada dalam satu garis mereka di bagian high ground. Arni juga berhasil diamankan kali ini. Golden Cap sudah mulai nge-push, hanya menyisakan Bir 11. Start sudah mulai terdengar. Dia bakal turun ke arah bawah. 2 orang nge-push secara bersamaan. 1 orang proning terlebih dahulu sedikit memberikan nice distraction. banget. 1 orang berhasil diamankan juga ternyata. Kali ini Bir mengganti senjatanya, bakal keluar langsung dalam posisi reload dan one man show yang perfect. Bir 11 berhasil mengalahkan 2 pemain Golden Cat yang berusaha nge-push ke arah ruangan dari tim RRQ. Betul banget, dan sangat-sangat baik permainan dari tim RRQ, terutama Bir 11 mengubah situasi dengan sangat baik dan langsung membuat RRQ bertahan sedikit lebih lama. Yes, doa gua tuh cuma satu di sini. KOG ngehajar Illuminati. Posisinya KOG buat ngelihat ke arah lower ground itu enak banget. Smoke sudah mulai dikeluarkan bertubi-tubi. Mungkin ada 6 atau bahkan 7 smoke yang sudah mulai tersetup di bagian pinggir sini. Microboy terjebak sama zona. 1 orang bakal masuk ke bagian paling depan. RRQ bertahan sangat baik di arah rumah L. Tapi Zabrol sudah mulai melakukan tapping ke arah pertahanan dari tim RRQ. Spray menuju ke arah Ernie, hampir terjatuh di dalam ruangan. Blue Zone sudah mulai semakin menghimpit. Ini 14 meter kayaknya buat gerak sedikit. Betul banget, dan ini Morph udah ngunci ke RRQ, BTR dikunci sama Illuminate ya. Iya, ini BTR cuma bisa healing doang. Tinggal 1 orang doang, tapi 2 pemain RRQ keluar dengan sangat open field. Free shoot dari arah Morph harusnya bakal bisa mendapatkan 2 player RRQ yang berusaha bergerak masuk ke dalam zona. Illuminate juga sudah mulai bergerak, perlahan-lahan masih dikeker saja bersembunyi di balik smoke. Martin belum menembak sama sekali. Dia masih ada 3 peluru di AWM yang masih bisa dimanfaatkan. Tapping through the smoke dari Rensky dari bagian atas, dan kali ini berhasil mendapatkan 1 dari tim Illuminate. Velmont berhasil diamankan dan bakal mendapatkan angle shoot menuju ke arah tim RRQ. Through the smoke yang berhasil mendapatkan 1. Zabrol, Barry 11 langsung dipulangkan ke arah lobby begitu saja. Tinggal 1 lagi dan RRQ dipulangkan di posisi ke-6. Morph benar-benar membabi buta kali ini. Piketron puas di posisi ke-5, tapi Morph masih bisa bertahan dengan jumlah kill yang mungkin sudah 2 digit untuk saat ini. Berbahaya, mereka juga mengambil tempat yang sangat-sangat baik, dan tadi mereka sempat menumbangkan beberapa anggota dari tim Illuminate, tapi Yuhai akan ter-take down juga, akan nge-Rensky menambah jumlah pundi-pundi poin dia. Kali ini kita bakal dari Yuhai masih bertahan di balik tembok, dimana dia akan melakukan 11 kill untuk tim Morph. Godard akan sedikit tumbang, tapi dari KOG akan tuker 1 for 1 kali ini. Kita bakal, apakah Illuminate bakal merebut tempat Circle dari dia tim kemana KOG? nih?
Circle-nya jadi penentuan banget, ini bakal ke arah mana. Kalau ngambil ke bagian Oh, tengah, Biu-Biu. itu bakal lebih fair lagi. Tapi Rensky berhasil mendapatkan Biu-Biu yang tadi berusaha untuk menyelamatkan Yuhai. Tinggal Ice Shoot yang ada di atas bukitnya. Last man standing, granat bakal dilempar. Yuhai bakal bleeding out. 2 pemain hilang begitu aja. 13 point kill untuk Morph dan Rensky. Mendapatkan 5 kill untuk di round Iya. kali ini. Dia on fire. Ini benar-benar posisi dia selalu tepat. Dan kita bakal lihat nih, kayaknya tim TS bakal fight dulu dengan tim KOG. Morph tinggal bersih-bersih. Ya, Morph tinggal bersih-bersih doang. 4 tim tersisa semuanya bakal bergerak masuk karena circle-nya open field. 2 granat dilempar secara bersamaan oleh KOG menuju ke arah tim Morph. Smoke setup dibikin semakin tebal lagi. Unggul dari segi high ground ini bakal menjadi hal yang sedikit menyulitkan untuk Morph karena high ground-nya dikuasain sama tim KOG. Sementara tim Secret sepertinya sudah dipulangkan ke arah lobby. Tinggal 3 tim yang tersisa kali ini. Betul, kita bakal kayaknya di tim nomor 4, yaitu tim yang mengisi serang terlebih dahulu. Dan kita bakal dari tim Morph, sepertinya digencet oleh 2 tim sekaligus. Ini bakal Betul. jadi sedikit sulit untuk mereka ya, dimana Rensky harus bertahan tinggal berdua mereka. Ya, Rensky bakal menghadapi 3 pemain dari KOG yang bakal berusaha masuk ke dalam gudangnya. 1 step sudah mulai terdengar. Sedikit demi sedikit reload terlebih dahulu bakal melakukan pick. Dan sepertinya Morph harus dipulangkan di posisi ketiga terhimpit oleh Illuminate dan juga KOG. 2 tim dari Thailand yang benar-benar mengganggu pergerakan dari Morph. Udah banget, dan kita bakal tekan dari KOG dan juga Illuminate. Akhirnya perang juga kali ini. Tinggal 2 tim lagi dan keduanya masih full squad mereka. Tapi udah mulai pincang juga ke take down one by one anggota mereka. Kita bakal lihat apakah dari Illuminate atau KOG yang bakal WWCD pada game kali ini. KOG sepertinya akan ditumbangkan oleh Illuminate dan Illuminate akan mendapatkan WWCD pada game kedua kita pada kali ini ya. Oke, Illuminate berhasil mendapatkan WWCD tadi kalau nggak